Kalau trigger point aktif kita ulang ya, dia menimbulkan rasa nyeri sekarang. Ini. Nah, ini yang tadi ototnya jadi romnya terbatas, gerakannya terbatas ya. Nggak maksimal, sakit, nyeri, wes linu, ketarik. Bahasanya sama itu. Semua itu karena trigger point. Kalau trigger point laten tidak bergejala, dia nggak nyeri. Tuh. Tapi kalau dikasih stimulasi, ya au juga pasiennya tuh. Ya. Nah, ini ya, ini ada penelitian ya, studi 14. Kita begini, kita tuh kalau nuntut ilmu tuh belajar tuh harus pakai begini-beginian nih. Ya, penelitiannya mana? Gitu. Jangan pakai percenahan. Percenahan bahasa Sunda, ngerti nggak? Orang Sunda siapa? Percenahan. Katanya, nggak bisa katanya. Ya, ini buktinya terapi ini sudah banyak kok orang terbantu sembuh. Saya nggak peduli. Mau 1 juta orang sembuh, kalau nggak ada penelitian yang kita nggak usah percaya. Ya, contoh, maaf nun sewu banget nih. Saya kasih yang ekstrim sedikit contohnya ya. Ada profesor ahli olahraga misalnya, ya ilmu olahraga, profesor nih. Beliau punya pendapat sholat subuh 4 rakaat itu akan membuat tubuh lebih sehat. Anda percaya nggak? Enggak. Loh, dalilnya 2 rakaat. Iya. Nah, gitu. Iya. Kurang lebih gitu loh. Ya. Nah, kalau dalam medis tuh dalilnya apa? Penelitiannya ada nggak? Jurnalnya mana? Jurnal ilmiahnya gitu. Gitu, kejar itunya. Kejar itunya, penelitiannya, jurnalnya gitu. Yang dikejar itu. Ya. Misal ada krim pelangsing. Wah, kandungannya apa krim pelangsing tuh? Kandungannya zatnya A, B, C. Wah. Ini udah banyak loh orang turun berat badan. Ah, bisa aja itu tersugesti. Gitu loh, ya kan? Tersugesti karena banyak testimoni. Udah ratusan orang terbukti, bodoh amat. Itu zat-zat yang kamu tulis di situ, bener nggak itu krimmu isinya itu? Satu itu. Ya, bisa dibuktikan melalui BPOM. Ya, krimnya sudah BPOM belum gitu. Kalau krimnya sudah BPOM, berarti kandungan yang ditulis di kemasan sesuai dengan yang ada dalam krim. Kalau sudah BPOM. Ya, ini mekanisme normal. Kalau pakai amplop beda lagi, saya nggak tahu ya. Ini kalau normal loh ya. Normal ya. Apa yang tertulis di kemasan berarti ada di dalam kandungan krimnya. Oke, udah sama selaras ya. Sekarang kandungan yang kamu tulis herbal A, herbal B, herbal C, ada nggak penelitiannya? Gitu. Jangan nanti testimoni. Testimoni itu di medis nggak laku, Pak. Serius, nggak laku testimoni itu. Ya, nggak laku. Jangankan testimoni, pendapat ahli aja kalau salah ya salah. Misal, contoh, mohon maaf, nun sewu sekali lagi. Pernah inget nggak? Dulu ada kasus sarden kemasan, ya, yang ada di supermarket, minimarket di dekat kita itu, ada cacingnya. Ingat nggak? Pernah ada heboh geger satu Indonesia, sarden di minimarket dibuka dalam kemasan ada cacingnya. Sekali lagi ada cacingnya. Ya, maka netizen heboh pada waktu itu. Hebohnya luar biasa. Nah, lantas kata Menteri Kesehatannya, ya, Prof Nila Muluk waktu itu menterinya. Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Cacing juga kan protein. Saya mau tanya buat teman-teman, ya, bener nggak cacing itu protein? Bener. Jadi bener nggak yang dikatakan Prof Nila itu Menteri Kesehatan itu bahwa cacing itu protein? Bener. Tapi etikanya bener nggak dia ngomong gitu? Sebagai seorang Menteri Kesehatan. Ora. Ngerti ya? Nah, kita tuh orang-orang yang belajar ilmu itu harus kritis sama yang begitu-begitu. Ya, ini nggak pada tempatnya. Makanya kalau orang bilang ini punggungku pegel, oh ini ada yang ngikutin di belakang, nggak percaya saya. Itu bukan karena dokter yang logis-logis, enggak. Ya, nggak usah dokter pun, Rasul juga bukan dokter tapi ya logis gitu. Ya, nggak bisa bilang ini di belakang ada yang nempelin, mistis lagi, males kan, nanti tak panggil pesulap merah ini kan. Ya, kita buktikan ya. Nah, ini sedikit aja ya intermezzo ya, kita harus nah, kita tuh yang laku begini, studinya apa, nah ini bener nggak ini studi, harus kritis. Katanya ada studi apa ini kan gitu ya. Studi apa? Oh ini studinya 357, ada footnote ini ke bawah. Nah, tinggal kita scroll cari nanti di literasi nomor 3, 5, dan 7 ada ya. 3 penelitian dari siapa?
Penelitian dari Amir Dehi, M.A. Ansori, Nagir, blablabla. Nah, neurofisiologi effects of brain needling in patient dan seterusnya. Ya, itu di situ ada. Berarti ada ya penelitiannya. Nah, kayak gitu. Kita harus kritis seperti itu. Ya, kalau ada penelitian kita cari penelitiannya apa. Kalau nggak ada penelitian, jangan percaya testimoni. Ya, nyeri ini udah lanjut. Nah, ini gambarnya yang sama kayak yang tadi ya. Nah, ini ada trigger point kompleks, ini ada satu serabut, terus ada yang nodul mengeras sendirian di situ. Nah, ini ya mengeras sendirian, contraction knot, dia berkontraksi dan nggak bisa kempes. Sekarang gejalanya, nah menurut kategori ID, nah ini boleh di screenshot kali ya. Menurut kategori ID, silakan di screenshot. Ya, ada kriteria mayor dan minor. Diagnosa nyeri miofasial atau trigger point tadi ya, trigger point ya. Nah, sindromnya namanya sindrom nyeri miofasial. Nah, disebabkan oleh ini contraction knot ini di dalam serabut otot. Ya, bukan serabut saraf loh, awas, otot. Ya. Nah, itu dinamakan trigger point. Kriteria mayornya nih, nyeri lokal. Nyeri spontan yang terlokal. Nah, ya. Nyeri spontan. Apa artinya nyeri spontan? Nggak diapa-apain nyeri. Ya. Wes pokoknya nyeri aja terus, kerasanya nggak enak terus, sakit terus, linu terus, ya. Nyerinya terus-terusan. Itu namanya spontan. Ya, nyeri spontan pada atau perubahan sensasi pada area nyeri alih. Ya, jadi menjalar lah, gampangnya gitu. Nyerinya menjalar. Makanya saya tanya, Bu, keluhannya apa? Sakit pinggang, Dok. Oh, nyerinya sakit pinggangnya menjalar nggak? Ke bokong, ke bawah. Oh iya, ada. Oh, ya udah, wes, sudah. Trigger point lah. Nanti tak carikan trigger pointnya sebelah mana. Ah, gitu kurang lebih ya. Nah, terus kalau di raba, nah ini awas nih, perhatikan nih. Di raba itu ada gumpalan, ya, atau ada benjolan pada otot yang nyeri itu. Nah, maka caranya gimana? Cara mengetahuinya? Nggak usah pakai atlas. Tanya aja pasiennya, sebelah mana. Pasien itu kalau di Bandung ya, nggak tahu di tempat Anda, ngomongnya gini, maaf nih. Misalnya dia nyeri nih. Di sinilah, nih, sini. Nih. Jangan puas dengan jawaban itu. Bu, sini saya pinjem jarinya. Telunjuknya Anda keluarin. Nih Bu ya, saya pinjem telunjuknya ya. Nah, sekarang nyerinya tunjuk di sebelah mana? Pakai jari Ibu. Nah, ini nih. Oke, Anda pegang. Di sini ya, Bu. Nah, itu. Bener nggak? Pasien Anda begitu nggak? Kalau di sini begitu. Pokoknya di sini wes, di sinilah. Daerah sini. Wah, kalau saya nggak mau gitu. Nggak jelas. Bu, sini jari tunjuknya. Sini. Nah, tunjukin. Pakai jari itu, tunjuk di sebelah mana. Tadi nyari-nyari dulu. Ini nih. Nah, gitu. Yang ditunjuk itu, berarti itu trigger point-nya. Gitu. Paham ya, di sini ya? Nah, makanya dia nyeri tekan. Teraba, nah, nomor 4 nyeri tekan. Ya. Nah, ini ada penurunan gerakan ya. Gerakannya jadi nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Saya nggak bisa ruku atau saya ruku kalau bangun sakit dan seterusnya kayak gitu-gitulah. Ya, itu nomor 5. Tapi gitu dia. Raba di sebelah mana tekan. Udah. Ya. Jadi ada 2 kategorisasi dari nyeri apa tadi trigger point yang ditunjukin sama si pasien itu ya. Nah, jadi ada shout sign atau jump sign. Sign artinya apa sign? Sign artinya apa? Sinyal. Sign, sinyal boleh. Tanda. Tanda ya. Tanda. Nah, shout, teriak. Jump, loncat. Jadi ditandai dengan pasiennya berteriak atau pasiennya loncat. Kiasan tapi ya, bukan berteriak gimana. Ya, misalnya di sini trigger point kita tekan, dia akan atau aduh. Nah, itu shout sign. Dia berteriak adu-aduhan. Ya. Atau dia nggak adu, tapi dia gitu. Jump sign. Nah, gitu. Dipencet gitu. Ya, gerak gitu. Nah, itu jump sign namanya.
Ya, bukan loncat, bukan loncat-loncat ke atas, enggak ya gitu. Shout sign, jump sign, itu trigger point ya, trigger point. Nah ya, nyeri tekan lokal, dipencet, au, shout sign, au, gitu kan, aduh aduh, gitu ya. Atau dia diem tapi dia loncat, nah gitu. Oke, nah itu jump sign, shout sign, dua itu tandanya trigger point. Udah, berarti dari sini kita sudah dapat kesimpulan, oh pasien ini sebelah sini trigger point, sebelah sini trigger point, sebelah sini trigger point. Ya, jadi ketemu titik-titik trigger pointnya. Nggak pakai atlas-atlasan. Trigger point itu nggak menggunakan atlas. Trigger point itu cari sendiri pasiennya kerasanya sebelah mana. Kita konfirmasi, kita tekan. Dia au nggak kan gitu. Ya, dia jam nggak? Nah, itu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo. Dah. Izin dok, Ya, monggo. Oke, Dok. izin dok, ada meloteng dok. Ya, siap. Gimana? Monggo. Ya, ini untuk trigger point ya dok. Ya. Yang dasar kan yang tadi dokter bilang itu kan si otot itu menyempitkan pembuluh darahnya sendiri, gitu ya dok ya. Ya. Nah, untuk merilis kan sama juga kayak apa otot spasme ya, otot spasme. Jadi penegangan otot juga gitu. Nah, itu kan ada dengan cara kita buat setting atau juga dengan cara spot massage juga gitu dok. Nah, untuk merilisnya gitu kan ada dengan cara bone setting dengan reposisi tulang ke posisi awalnya, kemudian dengan merilis dengan spot massage. Nah, yang saya tanyakan nih kebanyakan kan spot massage itu kan massasnya tuh ke arah jantung gitu, arahnya ke atas gitu. Nah, yang masih saya bingung nih ketika di spot massage itu ya saya ambil contoh untuk otot bicep ya dok ya. Otot bicep ini kan ketika kita kontraksikan memendeknya ke sini gitu dan memanjangnya ke sini. Nah, sedangkan kita mau rilis itu trigger point-nya di bicep itu ketika panjang. Nah, banyak kan spot massage tuh dorongnya ke atas gini dok. Iya. Ya kan? Sebelum dilanjutkan, mohon maaf. Saya tidak menyatakan dan nggak pernah ngomong trigger point bisa dirilis dengan sport massage. Justru saya berlawanan. Tadi di awal saya bilang trigger point nggak bisa dimasas, nggak bisa hilang dengan massage walaupun itu sport massage. Tadi itu. Oke. Betul ya, Iya. teman-teman yang lain ya? Oh gitu, ya. Ya. Jadi Betul. rilisnya tidak dengan sport massage. Iya, Dok. Nggak bisa. Betul. Betul. Tadi udah dijelaskan di awal. Ya, saya mau nyari solusinya aja apa sih sebenarnya ya ketika kita mendapat pasien yang trigger point itu kan belum dijelaskan juga tuh gitu kan. Selain kita bone setting atau dengan cara apapun yang lain. Nah, ini kan untuk membuka untuk memanjang itu seperti apa gitu dok. Siap. Ya, oke, makasih dok. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi boleh? Izin dok, Siap. bertanya saya. Ini kan kebenaran memang tadi juga saya habis HVLA sama saya. Ya. Dia juga di bagian belakang ini ada skoliosis juga, kurva malah hampir kurva F saya lihat. Oke. Udah berapa kali walaupun selang waktunya jedanya agak lama memang. Harusnya kan seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu ya. Jadi baru setengah bulan baru dikeretak lagi. Itu kebenaran saya raba juga banyak yang mengeras ya, katakanlah yang seperti dokter Angga bilang tadi, Abah bilang tadi, trigger point. Nah, terus itu rilisnya gimana ya? Atau make yang baik juga itu maksudnya apa dibutuhkan alat yang gun message itu? Oke. Ya. Terus juga saya pernah belajar sama coach Vita juga itu, dokter Vita, sama coach Nurula juga belajar totok punggung.
Tadi ya Totok saya punggung. kasih treatment totok punggung juga di awal. Ya. Yang sebelum-sebelumnya tanpa totok punggung dulu itu gelas nggak ada bunyi, Sama saya HVLA itu gelas nggak ada bunyi. Tapi Ya. setelah saya Sama udah makanya ada aja mau. Masa totok ini mau. punggung, terus itu kok ada rilis HVLA-nya baru ada bunyi dia itu. Begitu. Coba. Mohon Siap. petunjuknya, Dok. Ya. Terima kasih. Jadi tadi dijelaskan sekali lagi ya. Ini mungkin saya 2 pertanyaan saya bisa jawab sekaligus aja karena mirip-mirip pertanyaannya. Iya. Ya, ini tulangnya bergeser dikit aja, otot mengeras, spasme, Ya. bisa kempes, berubah jadi trigger point. Sampai sini paham ya? Ini Ya. kalau kita HVLA, kita lurusin, kita reposisi. Ini karena dia spasmenya masih ada, dia akan narik ini balik lagi. Itu udah paham ya? Maka Ya. 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan cuma beberapa hari dia udah sakit lagi. Ya, aku udah ke tempat Master Khairuddin, aku nggak sembuh ya gitu. Ya. Jawabannya gitu nanti. Nah, jadi ada banyak teknik untuk merilis trigger point dan banyak secara medis ya kalau saya sih yang ilmiah aja ya, yang ilmiah, yang ada jurnalnya, ada penelitiannya. Itu ada banyak sekali cara-caranya ya. Saya nggak akan bahas mungkin di sini ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau kita bahas di sesi yang lain ya. Kita bahas sesi yang lain atau mungkin nanti kita bikin aja workshopnya gitu kan, kita latihan bareng lah gitu mungkin lebih enak gitu ya. Ada banyak teknik, ada banyak ilmu, banyak metode untuk trigger point ini. Itu yang pertama ya. Jadi kalau teknik merilis sejauh ini online gini ya nggak bisa diajarin ya. Harus kita pegang, harus kita tahu ini trigger point atau bukan. Karena nanti ada nyaru juga dengan adesif. Ya, dengan muscle adesif, dengan myofascial adesif. Otot dengan fasianya nempel. Ini nggak boleh nempel otot sama fasia. Ini nggak sehat. Yang sehat itu ini otot, ini fasia, lapisan pembungkus dia floss. Ya, licin aja gini. Ini nggak boleh lengket. Ini kalau lengket namanya myofascial adesif. Nah, ini pain juga, tapi bukan trigger point. Nah, ini mirip. Kita harus tahu bedanya apa. Ya, harus bisa megangnya. Nah, mungkin nanti kalau ini bab ini mungkin khusus nanti kita bisa bahas di lain waktu lah ya. Itu yang pertama. Nah, itu izin teman-teman semuanya kalau tidak keberatan saya buatkan grup lah ya. Ini grup MTRPS saya barusan tulis di kolom chat. Myofascial singkatan dari M-nya myofascial, TR-nya tuh trigger, P-nya tuh point, S-nya tuh sindrom. Nah, ini merujuk kepada diagnosa dari ID tadi, makalah ID tadi. Istilahnya myofascial trigger point syndrome. Ya. MTRPS, itu diagnosanya. Diagnosanya ya gitu. Ya. Nah, bahkan untuk mendiagnosa si trigger point itu secara klinis itu bisa bahkan menggunakan ultrasound nantinya ya gitu. Bisa kayak gitu bahkan di level yang lebih advance lah seperti itu. Ya. Nah, ini myofascial trigger point syndrome namanya. Ini tuh. Oke. MTRPS jadi saya tadi tulis itu aja di kolom chat Zoom, teman-teman klik itu nanti boleh ya, nanti kita diskusi lebih banyak di grup tersebut lah ya. Nanti saya bisa mungkin saya videokan atau apa kalau ada kasus-kasus dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin kalau cara atau penata laksanaan kita agak panjang dan butuh latihan, butuh tahu, butuh ngerti gitu. Itu yang paling penting. Ya, yang berikutnya, yang kedua tadi mengenai saya tadinya nggak bunyi terus ditotok jadi bunyi. Nah, ini. Yang pertama, kita bicara apa bunyi. Apakah bunyi itu wajib nggak? Ada bunyi atau enggaknya? Jujur kalau saya di sini saya nggak peduli sama bunyi sama sekali. Tidak. Saya sama Tidak. bunyi itu gimmick aja. Bunyi itu bener-bener gimmick. Bunyi itu hanya udah dijelasin ya Mas Wahyu. Itu ada gelombang aja, gelembung. Gelembung yang isinya gas gitu kan. Ya ketika kita lakukan reposisi itu gelembung itu pop up, meletus, tok gitu. Itu hanya bunyi gelembung aja. Ya, saya mute dulu nih, ada yang oke, udah ya. Nah, jadi itu hanya gelembung yang pecah. Cuman gitu aja kok. Bunyi itu. Jadi sebenarnya mau bunyi, mau nggak bunyi, ya asal posisinya tulangnya bagus, tahu dari mana bagus kita raba. Saya belum bisa ngeraba jam terbang.
Butuh jam terbang, main ke sini. Magang di sini. Ya ini undangan. Ya, saya bolak-balik ngomong di grup. Ayo siapa yang mau ke sini? Ayo siapa yang ke sini? Ya, jangan mampir, nggak bisa mampir. Mampir dong aku nggak bisa. Kayak Kang Luki itu. Ya, ke sini magang bener. 2 hari dari pagi sampai tutup, dari pagi sampai tutup. Jadi buka sampai tutup. Itu baru bener. Kalau cuman mampir, yang ada nanti saya cuman ngeladenin Anda ngobrol. Silaturahim, ya kan? Master Aji ke sini. Saya cuman silaturahmi aja, gimana kabarnya? Tadi dari rumah jam berapa? Ini habis waktu 2 jam, 3 jam nggak dapat apa-apa. Ya, mendingan emang niatnya magang, saya datang, saya mau belajar di sini, belajarnya megang pasien. Gitu. Kalau saya tuh, saya kan nih pasiennya nih, pegang gitu. Kalau saya di sini gitu. Ya, itu magang-magang bener gitu. Di sini pasien ya lumayan lah. Pasien bener ya. Kalau cuman kerak doang, jujur ya, saya juga ada nih. Kerak doang 10-15 menit beres. Nah. Kan enggak? Tuh. Nih, saya nih durasi 10 sampai 15 menit tuh. Yang cuman HVLA reguler kerak 10-15 menit beres sudah pulang pasiennya. Ya kalau kayak gitu kita mau 100 hari bisa. Ya, tapi kalau terapi yang bener, karena yang datang ke sini bukan kerak, orang saraf kejepit beneran, trigger point beneran, nyeri sciatica pain, terus bokongnya tuh piriformis syndrome beneran gitu kan. Nah ini harus macam-macam ya. Tapi saya sebutkan ada berbagai macam teknik. Yang pertama namanya hipoksia. Hipoksia itu kurang lebih kayak sebentar. Nah, cari beginian di Shopee nih. Ya, apa namanya? Ini plastik bahannya. Di Shopee murah kok, berapa harganya? Paling 30.000. Ya. Nah, ini buat memperkuat jempol katanya. Oh. Tapi ujungnya ini saya pakai nih buat hipoksia. Trigger point itu dihipoksiakan. Tekan. Contohnya aja, ini gampang aja ya. Ini bisa langsung dipraktekin besok pagi kalau ada pasiennya. Ya, diraba atau tunjukin pasiennya. Yang mana? Tunjuk pakai jari, Bu. Oh, ini nih, ini sakit nih. Ya udah, bagian ini ya, Bu ya. Coba saya periksa dulu. Oh iya bener nih. Ini agak keras nih. Terus Anda pencet. Au, wah udah bener. Tekan ini 30 detik. Yang kencang tekannya. Ya. Kencang tapi jangan sampai pasiennya nekannya sampai kena tulang, pasiennya jerit-jerit, ya nggak perlu begitu. Itu alatnya apa namanya, Dok? Nggak tahu nih, saya apa ya? Lupa saya namanya. Apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Pokoknya buat masas gitu ya, kayak gini, hijau, di Shopee ada 30.000-an lah paling. Kayak alat akupresser lah. Semacam lah ya. Jadi, atau nanti gini, itu kan ada grup ya, kita bikin grup aja ya, yang malam hari ini ikut Zoom, kita bikin grup, saya bikinin grup. Terus nanti mungkin saya kirim link ini ya, link belinya ini ya, saya kirimin ya. Saya juga lupa nama alatnya apa. Terus Apa ini saya pakai. Gimana? Itu refleksi seperti ini juga. Nah, itu saya punya banyak gitu kayak gitu. Ya akupresser lah, alat akupresser itu. Iya, untuk refleksi. Iya betul. Oh, yang begini-beginian banyak saya tuh. Oh, beda ya, Dok ya? Banyak tuh beda. Saya punya banyak gini ya. Bisa nggak pakai alat refleksi? Bisa. Jawabannya bisa nggak? Bisa. Karena kan ujungnya kecil aja kan, kecil tumpul kan. Buat trigger point bisa. Nah, bisa aja. Pakai aja kalau udah ada. Kalau yang belum ada pakai ini. Dok, untuk trigger point itu yang di buku HVLA ada kok di modulnya, Dok. Yang disebut juga joint defense lock. Beda. Kalau pemahaman saya joint defense lock itu beda. Ya. Defense lock itu lebih kompleks lah. Ya, tapi kurang lebih gitu ya. Kurang lebih penjelasan tadi yang tadi saya sudah sampaikan, ketika ada pergeseran ini sedikit saja, si otot akan mengeras untuk menahan ini biar nggak lebih jauh. Ya, mungkin itu pemahaman defense lock. Jadi dikunci sebagai proteksi defensif. Bisa jadi begitu pemahamannya ya. Tapi kalau saya sih memahami berbeda lah. Kalau saya sih ini aja lah, ngertinya gini aja. Yang udah ada di ID aja lah gitu. Ya, ini bisa pakai alat-alat kayak gini juga bisa ya. Bagian mana yang ada AU-nya di pasien ditekan gini 30 detik. Lepasin, istirahat bentar ya, 10 hitungan lah.
tekan lagi 30 detik yang kedua. Itu paling mudah, trigger point paling mudah. Nggak bisa pakai jari, nggak bisa dimasas, nggak bisa pakai MCO, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau spasme otot besar, MCO. Bisa. Otot besar. Tapi kalau trigger point nggak hilang itu, masas nggak bakal hilang. Kalau pakai dry needling gimana, Dok? Ya itu salah satunya itu. Ya, Pak Hari udah belajar. Ya nanti teman-teman mudah-mudahan kalau kita masih ada usia, nanti saya buatkanlah kelasnya lah ya, dry needling ya. Kita buatlah, kita belajar lah. Ya. Nah, jadi ini ya dengan hipoksia ini yang paling gampang nih. Kita tekan aja 30 detik, lepas 10 detik, istirahat, tekan lagi 30 detik yang kedua, 2 kali. Ya mau 3 kali boleh. Ya, kalau Dr. Zuhri biasanya 3 set. Lepas itu sudah bantu merilis. Kasus apa yang sering begini? Nih, LBP kanan kiri dekat sini ya, tekan nih ototnya kanan kirinya. Nah, itu kena tuh. Kena tuh. Tapi harus pas di trigger point-nya. Makanya tadi kita perabaan apa ya. Tadi sekali lagi yang paling gampang pasiennya suruh tunjukin, nggak bisa. Pokoknya sebelah sinilah, oh nggak bisa. Pinjam jari ibu, tunjuk. Baru itu. Ya, tekan di situ gitu. Ya, 2 set, 3 set boleh. 30 itu kan 1 setnya. Itu satu, itu hipoksia. Yang kedua dengan penjaruman. Ya, penjaruman itu apa? Penjaruman itu dry needling. Ya, dry needling itu jelas. Yang di sini dipakai, saya pakai dry needling. Ya, jendau kita pakai juga. Ya. Tapi nggak banyak lah. Karena itu lebih sakit. Ya, dry needling lebih bersahabat. Kurang lebih gitu ya. Dry needling lebih bersahabat. Itu 2 teknik jarum. Akupunktur gimana? Akupunktur yang ditusuk titik meridian. Kalau dry needling yang ditusuk titik trigger point. Nah, itu bedanya. Nah, nanti ini ada penjaruman dry needling pun ada beberapa aliran. Ada yang one needle teknik, piston namanya. Ya, ada yang kalau dengan terapi gerak. Kalau saya karena belajarnya sama dosennya fisioterapi ya, tekniknya dia dengan terapi gerak. Ya, dengan terapi gerak. Itu beda banget tekniknya dan itu jauh lebih mantep hasilnya gitu ya. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? 1, 2 light terapi. Awas jangan salah. Saya punya lampu tuh. Nah, nanti Anda akan dapat pasien. Saya udah di fisioterapi loh di rumah sakit loh, gitu. 2 kali seminggu. Udah 6 bulan, udah setahun. Gimana hasilnya, Bu? Wah, nggak sembuh-sembuh. Nanti dapat yang kayak gitu pasien gitu. Saya tiap hari kayak gitu dapat. Tiap hari saya ulang lagi, tiap hari saya ada pasien alumni fisioterapi ke sini pasti ada. Tiap hari. Ada yang udah 6 bulan, setahun, 2 tahun terapi, nggak sembuh-sembuh, 2 kali seminggu. Gitu. Ya. Nah, itu diapain, Bu? Wah, biasanya kan, dikasih lampu yang merah itu panas. Nah, ini yang harus ngerti kita. Lampu merah panas tuh lampu apa? Infrared. Bener. Apa bukan lampu Philip yang merah itu? Saya punya nih. Kalau lampu merahnya, lampu begini, ini merek Philip, ya, kok Philip tuh, baca nggak sih, Philip? Ya. Philip ya. Ya. Ini bukan infrared. Hmm. Itu lampu merah biasa aja, panas memang. Sembuh nggak? Lah, kalau sembuh ngapain orang fisioterapi, alumni fisioterapi yang datang ke sini kalau sembuh? Nggak sembuh. Fisioterapi di rumah sakit, maaf ya, bukan fisioterapi yang buka sendiri swasta. Kalau swasta lebih bagus pasti. Nggak sembuh. Light terapi ini ketiga, light terapi. Jadi bukan lampu ini, bukan lampunya, bukan yang gini. Ya, light terapi itu ada macam-macam. Jadi gini. Nah, ini contoh aja ya. Ini bisa juga light terapi. Dosisnya 20 menit sehari. Ini kulit. Ya, epidermis ya. Saya tulis epidermis. Ini lapisan bawah kulit namanya dermis. Ini ada jaringan lemak ya, L, jaringan lemak ya. Nah, di bawah lemak ada tadi apa? Pembungkus otot, siapa yang masih ingat?
Tembus otot Fascia. fascia, yes. Baru ototnya itu. Nah, trigger point adanya di mana? Di dalam sini. Ya kan? Ada kontraksi gitu. Nah, lampu tuh light therapy macam-macam lagi. Ada gelombang 600 misalnya, 600 nanometer. Ya. 600 nanometer mah cuma di sini doang. Ada yang lebih kuat, 660 misalkan. 660 nanometer itu tembus dia sampai ke epidermis. Ya. Nah, sampai ke dermis, maaf. 660 sampai ke dermis. Nah, di dermisnya ada banyak pembuluh darah. Maka menggunakan lampu, terapi lampu, warnanya merah nih. Ini merah, ini merah. 660 dengan panjang gelombang 660 dia akan tembus ke dermis dan melancarkan pembuluh darah, menghilangkan kerutan, menghilangkan flek-flek, ya intinya buat kecantikan lah. Nah, itu lah terapi light, lampu light, ya light terapi dengan yang panjang gelombang 600 660. Nah, kalau kita mau ngejar sampai tembus ke dalam sini itu harus 808 atau 810. Syukur-syukur ada 830 atau 850 sekalian. Panjang gelombangnya itu. Nah, ini nggak merah, Pak, warnanya. Nggak kelihatan. Ya, bening aja. Lampunya bening, nggak ada warnanya. Kita nyalain lampu nggak ada warnanya. Nah, itu panjang gelombang 808, 810, 830, 850 nanometer. Itu tembusnya ke dalam kulit. Tembus ke dalam sampai muscle, sampai otot. Kena tuh trigger point tuh. Light therapy. Nah, gitu. Jadi lampunya bukan yang gini. Bukan. Warna merah ya. Salah berarti. Justru light therapy yang bisa tembus sampai ke dalam trigger point, tembus ke dalam muscle, bukan yang berwarna merah. Tuh, saya kasih tahu tuh. Yang nggak berwarna malah. Bukan putih, bukan, nggak berwarna, kosong aja, nggak mata, nggak bisa lihat apa-apa. Maaf dok, Bukan merah, bukan hijau, bukan aja kayaknya putih, cocok bukan ya, apa. Dok. maaf dok, apa yang kayak Yap. ITERA itu dok? Bukan, Pernah dengar nggak ITERA? bukan. ITERA itu, ITERA beda lagi. ITERA iya, itu namanya terahertz terapi. ITERA tuh brand, merek dagang. Saya punya tuh dok. Ya, ITERA itu merek dagang. Ya, brand atau merek dagang. Terapinya namanya terahertz terapi. Jadi sel tubuh manusia itu bergetar, memiliki vibrasi frekuensi di gelombang tertentu. Maka terahertz bekerja di gelombang tersebut untuk dia merevitalisasi, dia akan menggetarkan si sel-sel tubuh itu, terutama muscle, di gelombang tersebut yang bermasalah, sehingga dia mengurangi radangnya berkurang, ya kan, melebarkan pembuluh darah, oksigen masuk ke situ, trigger pointnya kempes, kan gitu, ya kan? Nah, itu fungsinya terahertz terapi. Itu salah satu terapi. Tadi saya habis light terapi, saya mau nyebutin terahertz terapi, tapi Ibu udah nanya duluan, jadi saya itu skrip saya itu tadi. Udah disebutin duluan ya. Kalau Ibu punya alatnya ITERA, pakai buat terapi. Untuk gitu. yang Udah panjang saya pakai dok, gelombangnya, dari pertama beli. Iya, bagus. Ya, untuk tadi yang siapa yang panjang mau nanya? gelombangnya 830 itu penyinarannya sampai berapa menit gitu, Dok? 20 menit sehari di titik itu. Pindah titik boleh. Tapi gitu. titik yang sama itu maksimal dosisnya 20 menit sehari. Titik yang sama. Per titik, Dok ya? Per titik. Gitu. Nah, jadi nanti kalau jualan di klinik itu, jualannya harus per titik. Nih ya, saya bocorin dikit ya, bisnis dikit ya. Nanti kita diskusi banyak juga deh tentang bisnis di grup ya. Grup yang tadi kita bikin. Kalau di grup Master Wahyu nggak enak saya ngomong begitu. Terus gimana dok? Sungkan. Itu tadi kan saya bikin grup tuh. Teman-teman masuk aja. Nih linknya saya kirim ulang deh. Oke. Oh, malah saya belum masuk kayaknya nih. Belum ya? Saya juga belum Nah, masuk. ini di kolom komen, di kolom komentar tuh di bawah. Nah, itu saya kirim tuh. Itu ada apa? Oh iya. Oke. Nah, tuh ada tuh. Saya kirim tuh. Oke.